Shalom Bapak Budi yang dikasih Tuhan. Kembali malam ini kita datang untuk dalam persekutuan doa hari Rabu malam hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita malam hari ini. Yuk saya ajak kita semua untuk datang sama Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, kalau kami boleh datang kepadamu Tuhan dalam persekutuan doa hari Rabu Tuhan saat ini. Yesus, mari Tuhan, Kau yang sungguh Tuhan bertahta Tuhan, hadir-Mu Tuhan atas kami Bapa. Engkau Tuhan yang sungguh Tuhan menjamah setiap kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji menyembah-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, dan kami juga rindu Tuhan untuk bersyafaat Tuhan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur saatkan kami Tuhan oleh kuasa-Mu Tuhan, untuk kami boleh Tuhan menikmati hadirat-Mu Bapa malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
kami Tuhan, urapi kami Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Yesus. Terima kasih, haleluya Yesus. Kau luar biasa Tuhan, Kau ajaib Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kuasa-Mu tak terbatas, Kau sanggup lakukan segala perkara Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, malam ini kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena kami yakin dan kami percaya Yesus, apapun yang terjadi Tuhan, kasih setia-Mu tak akan pernah berubah buat kami Tuhan. Kami mau terus bersyukur, kami mau terus berterima kasih Tuhan, karena Tuhan dengan bersyukur Tuhan, Engkau selalu Tuhan ada buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh, ku bersyukur Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau terus bersyukur Tuhan, kami mau terus berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami yakin dan kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan selalu ada buat kami Bapa. Mari Tuhan, mari Yesus, jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap hidup kami, usaha kami, keluarga kami Tuhan, pelayanan kami Yesus. Percaya Tuhan,
Kami percaya Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Kau luar biasa, Kau ajaib Tuhan, Kau besar Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau hadir, Engkau jamah kami Tuhan. Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti Tuhan segala apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar kami tetap Tuhan fokus kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa di dalam ibadah doa pada hari Rabu ini. Kita patut bersyukur kalau kita sudah melewati bulan Januari 2021 dan saat ini di minggu pertama bulan Februari kita boleh bersukacita karena pimpinan, karena penyertaan Tuhan masih berlaku atas kehidupan kita yang saat ini dikelilingi oleh pandemi, kehidupan kita yang saat ini kita dikelilingi dengan sesuatu yang tidak nyaman buat hidup kita. Tapi bersyukurnya kita masih punya Allah, kita masih punya Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita, menyertai kita dari hari ke hari, sehingga kita bisa katakan kalau kita ada pada hari ini, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Itu karena kasih sayang, cinta kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Boleh ada tangisan, tetapi sebentar lagi ada sorak-sorai. Firman Tuhan pada sore hari ini, saya akan beri tema sorak-sorai sebagai ganti tangisan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Mazmur 30, kalau kita baca ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini adalah ayat pengharapan. Ayat ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Banyak hal yang membuat kita seolah-olah tidak bisa bergerak. Seolah-olah hidup kita ini sia-sia, nggak berarti. Tapi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari ini, sesaat saja dia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Itu yang kita pegang, bahwa ada kalanya Tuhan sendiri marah terhadap kita, tapi dia nggak dendam terhadap kita. Dia malah bermurah hati. Kemarahannya bukan membuat hidup kita menjadi susah. Kemarahannya bukan membuat hidup kita jadi makin jauh dari Tuhan. Tidak. Justru dengan kemarahannya dia merangkul kita. Merangkul kita dan berkata kepada kita bahwa engkau anakku yang kukasihi. Kepadamu aku berkenan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Mazmur ini bicara tentang suatu keadaan yang dipulihkan. Suatu keadaan di mana Raja Daud, pemazmur atau pemazmur yang menulis Mazmur 30 ini, dia mengalami satu keadaan
sakit penyakit yang dia derita. Sakit penyakit yang membuat dia hampir menuju pada kematian. Sakit penyakit yang mungkin dialami juga pada saat ini oleh beberapa orang di dunia ini. Dan kita juga mengalami ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Dia sakit, tapi dia OTG, tanpa gejala apa-apa. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita sendiri nggak tahu, belum ada obatnya untuk terhadap virus corona ini. Dan kita berpikir, Tuhan, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kita berteriak mungkin sudah 10 bulan, 11 bulan dari sejak pandemi ini. Tapi belum ada perubahan. Bahkan terjadi peningkatan dan peningkatan. Lalu apakah kita menjadi orang yang hopeless, tidak punya pengharapan? Oh enggak. Tidak. Pemazmur katakan di ayat yang kedua, aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesakitan, pemazmur masih bisa katakan, aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Artinya apa? Masih ada harapan. Masih ada kesempatan untuk hidup. Tinggal kitanya punya semangat atau tidak. Makin kita tidak punya semangat untuk hidup, makin kita sendiri masuk di dalam lubang depresi yang berkelanjutan. Dan itu yang membuat kita sendiri menjadi pribadi yang gak happy, gak suka cita. Menjadi pribadi yang sengsara bukan main, menderita bukan main. Sudah mah sakit, ditambah hati kita gak tenang, pikiran kita kalut. Terjadilah pikiran-pikiran negatif yang timbul, yang keluar dari hidup kita. Dan sengsaranya adalah kita sendiri tidak bisa menikmati hari lepas hari. Tadi di dalam ayat 6 katakan, betul malam ini bicara tentang penderitaan. Ada satu tangis dalam penderitaan itu. Mungkin dalam kesakitan kita menangis, Tuhan sakit, Tuhan menderita. Betul. Tapi apakah kita akan terperosok di sana? Atau kita masih tetap beriman? Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Karena Dia lebih besar dari penyakit kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita lanjutkan dari ayat 2 dikatakan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Kenapa pemazmur mau memuji Tuhan? Karena Allah sudah tolong dia. Dari tempat yang terdalam dia tarik ke atas. Dari yang gak punya pengharapan dia tarik ke atas. Menjadi punya pengharapan. Dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Kita boleh mengalami ini semua. Kita boleh melewati dan melewati sakit penyakit yang kita derita. Tapi sebelumnya kita mengalami itu. Mungkin Tuhan izinkan kita di sana. Untuk apa? Supaya kita sendiri mengalami satu keadaan, dan dalam keadaan itu bagaimana kita ini terpaut atau bersandar atau mengharapkan pertolongan Tuhan lebih lagi. Ada seorang anak kecil, dia hendak meminta sesuatu dari orang tuanya. Nah, si anak kecil ini, dia akan berkata kepada orang tuanya, Pak, saya mau minta sepeda supaya saya bisa main keliling-keliling. Sudah. Si bapaknya sendiri tidak melihat antusias dari si anak dalam minta sepeda ini. Antara ya perlu atau tidak. Karena anak ini hanya sepintas lalu memintanya. Lain masalahnya kalau si anak ini datang kepada bapaknya.
Dan dengan sedikit merayu, dia katakan, papaku yang baik, papa ganteng, papa hebat. Lalu dia ceritakan keadaannya. Lalu dia ceritakan bagaimana keinginannya kalau dia memiliki sebuah sepeda. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, bukan dalam arti kita ini punya maksud yang terselubung dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan melihat hati kita, sedalam hati kita. Kalau kita menjerit kepada Tuhan dengan ketulusan, saya yakin, saya percaya, Tuhan dengar. Di dalam ayat 3 katakan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Kepadamu. Artinya hanya fokus hanya pada Tuhan semata. Dia menyandarkan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dia menjalani hari-hari penuh dengan penderitaan dengan tetap berpaut pada Tuhan. Berpegang pada Tuhan. Bapak, Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Dikatakan demikian, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan engkau telah menyembuhkan aku. Jadi Yesus punya pengharapan. Di dalam firman di bagian yang lain dikatakan, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh, kita sudah sembuh. Oleh luka-luka Yesus kita boleh disembuhkan. Di kayu salib Yesus sudah menanggung segala penderitaan, sakit, penyakit kita. Jadi kita nggak salah kalau kita berteriak minta tolong pada Allah yang sudah memberikan lebih dahulu itu semua pada kita. Pengharapan kita harus sandarkan sepenuhnya. Jangan setengah, jangan seperempat, apalagi main-main. Kalau Bapak, Ibu, Saudara kita, termasuk saya, kalau mau ditolong sama Tuhan, taruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti pemazmur, dia berteriak minta tolong. Ada satu kesungguhan, ada satu pengharapan. Dan Tuhan dengar. Dan Tuhan jawab. Dan di sela-sela doa, di sela-sela kita memohon, kita naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dengan memuji, hati kita bersukacita. Dengan bersukacita, ada satu yang dibangkitkan. Pengharapan kita dibangkitkan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau ada seseorang yang sudah sakit, tidak berdaya, apa yang ada di pikirannya? Pengen meninggal, pengen mati. Udahlah, daripada sengsara gini, udah meninggal. Dan kalau sudah dia dalam mindsetnya seperti itu seperti orang di ayat 4 bagian B dikatakan, engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Lalu di bagian lain dikatakan, kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Kalau sudah punya keinginan itu, sudah susah untuk bersyukur. Sudah susah untuk melantungkan pujian-pujian pengharapan. Karena sudah nggak punya pengharapan. Tapi selagi kita masih punya pengharapan, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan, aku sakit, tapi aku masih punya pengharapan di dalam nama Yesus. Aku berdoa, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan dan Tuhan jamah dengan bilur-bilur Yesus. Saya yakin, saya percaya. Tuhan akan tolong. Tuhan akan tolong Bapak Ibu, termasuk saya. Dan semua orang yang saat ini mendengarkan. Tuhan tolong kita. Tetap berpegang. Dan jangan lepaskan iman pengharapan kita. Jangan pernah lepaskan. Makin kita berpaut kepada Tuhan, makin kita kuat. Ada satu nyanyian dikatakan demikian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Lagu ini menguatkan saya. Dia ada bersama saya di setiap musim. Artinya apa di setiap musim? Di setiap keadaan. Baik senang, sukacita, bergembira, susah, lagi sakit. Di setiap keadaan kita, Dia ada bersama kita. Dan kalau Yesus ada bersama kita, ada damai sejahtera yang menyertai kita. Ada kekuatan, ada pengharapan, ada pertolongan. Karena Dia Allah. Karena Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Karena Dia Allah yang senantiasa menepati. Allah Immanuel. Artinya apa? Allah yang menyertai kita dari hari ke hari. Melewati itu semua bersama dengan Yesus. Ayo, jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Kenapa? Karena sorak-sorai yang diberikan Tuhan kepada kita itu sebagai tangisan. Tangisan itu hanya sesaat, tapi sorak-sorai berkelanjutan. Berkelanjutan. Allah memberikan itu semua buat kita yang berpaut, yang berpegang kepadanya. Bersama Yesus, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus, kita gak pernah sendiri dalam menjalani hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus. Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidup kami semua. Bapa, kalau pemazmur katakan, kalau pemazmur hendak memuji Tuhan, walaupun keadaannya tidak memungkinkan, walaupun keadaannya dalam keadaan sakit, keadaan yang sakit parah, mungkin Tuhan pemazmur saat itu dalam keadaan yang mau meninggal Tuhan, tapi mereka masih punya pengharapan kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang besar. Bapa, demikian juga tolong hamba-Mu. Tolong anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang menonton, yang sedang melihat, yang sedang mengikuti ibadah doa pada sore malam hari ini. Bapa tolong jamah dan Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Kalau pemazmur boleh dijamah dan disembuhkan, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, kami juga sudah disembuhkan. Kami sudah disembuhkan dari sakit penyakit kami. Kami sudah dibebaskan, kami sudah diberikan sukacita, kegirangan. Kami boleh Tuhan melewati kesusahan-kesusahan setiap hari ini Tuhan dengan bantuan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami Tuhan mau beritakan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang menyertai kami. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sehat. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk tidak jemu-jemunya berdoa, tidak bosan-bosannya kita bersyafaat, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa kita. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah untuk sungguh-sungguh berdoa ya. Buat pertama kita berdoa buat bangsa kita Indonesia. Kita tahu benar-benar kita minta belas kasihan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Hal-hal yang terjadi, semua yang terjadi, biar sungguh belas kasihan Tuhan terjadi buat bangsa Indonesia. Yang kedua, kita juga berdoa buat kota di mana kita tinggal, Bandung Raya, Bandung Barat, Kota Bandung, Cimahi. Kita berdoa buat setiap apapun yang terjadi di kota ini, Tuhan jagai kota ini, perekonomian, keamanan, juga segala hal yang terjadi di kota ini, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Yang ketiga, kita juga berdoa buat gereja kita GB Paturyani Jemaat Suryani, buat pemimpin-pemimpin kita,
buat segala aktivitas gereja. Kita juga berdoa buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Kita berdoa buat mereka semua biar Tuhan pakai dengan luar biasa, tetap kuat di dalam menghadapi pandemi ini, di masa-masa yang sulit ini. Kita juga berdoa yang terakhir, yang keempat, buat jemaat Tuhan. Kita berdoa buat yang sakit, berdoa buat usaha, buat pekerjaan, buat keluarga-keluarga. Kita bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk bersafaat dengan sungguh-sungguh.
Terima kasih kita boleh bersyafaat malam hari ini. Kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa kita malam hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu yang di rumah untuk kita katakan bahwa Bapa Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau dapat melakukan hal yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kami doakan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur buat pimpinanmu dalam persekutuan doa online pada malam hari ini. Kami bersyukur buat Tuhan berkat Allah lewat firman Tuhan, juga puji-pujian yang dinaikkan di hadapan Tuhan, serta doa-doa syafaat yang telah kami panjatkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa yang kami Tuhan panjatkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, Tuhan yang terus meneguhkan dan menguatkan iman percaya mereka, sehingga mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami mau perlindungan Allah yang sempurna atas seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya, dan kami akhiri persekutuan doa kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah yang bersumber dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati.